Hamdan wa syukronillah. Alhamdulillah, sahabat channel Al-Falah 4 bertemu kembali dengan kami di channel Al-Falah 4, obrolan ringan seputar Islam. Nah, kita sedang berada di Lemburawi, seputaran Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Saya lihat dari jauh ini ada sahabat-sahabat Al-Falah 4 yang lagi asik ngobrol. Kira-kira mereka sedang mengobrol apa nih? Ngobrolin apa? Kita coba kepoin. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustaz nih, rupanya nih. Mang Kos, nama? Alhamdulillah sehat. Nah, Mang Dik-Dik. Alhamdulillah. Nah, Bang. Alhamdulillah. Kira-kira nih sedang ngobrol apa nih? Oh iya begini, kebetulan nih ada narasumbernya nih Ustaz. Oh iya. Saya mau bertanya nih Ustaz. Kita kan para goeser nih, Ya. suka bersepedanya jauh lah, jarak Ya. jauh. Nah, ketika kita di perjalanan, masuklah waktu sholat. Ya. Nah, itu apakah kita boleh menggabungkan sholat? Itu ya, Menjamak, yang disebut jamak qasar. Ya. Silakan Ustaz. Ya. Sebelum kita membahas tentang jamak qasar, kita mesti tahu dulu apa yang dimaksud dengan safar. Nah, safar itu sering diartikan sedang dalam perjalanan. Makanya banyak orang memahami ketika seseorang berangkat dari mukimnya kemudian menuju ke tempat yang dituju, ketika dalam perjalanan mereka menjamak qasar. Tapi ketika sampai, nah mereka tidak lagi menjamak qasar karena diartikan safar itu sedang dalam perjalanan. Padahal secara bahasa bahwa safar itu didul mukim, kebalikan dari mukim. Seseorang ketika pergi dari mukim atau dari kampungnya sendiri disebut dengan safar. Hanya yang tadi yang jadi permasalahan menarik, seberapa jarak minimal, jarak minimal bahwa jamak qasar itu diperbolehkan atau qasar itu diperbolehkan. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pernah safar untuk pergi haji. Beliau sholat duhur di Madinah, kemudian berangkat setelah duhur, kemudian beristirahat di satu tempat, satu kota yang disebut dengan Zulaifah. Kalau sekarang Bir Ali. Nah, sekarang Bir Ali. Kalau dulu disebut dengan Zulaifah. Jarak Madinah dengan Zulaifah itu sekitar 3 mil, 5-6 kilo. Oh, 5-6 kilo. Jaraknya 5-6 kilo. Jarak dari Zulaifah atau Madinah ke Zulaifah. Nah, ketika sampai di Zulaifah, Rasulullah sholat asar 2 rakaat. Artinya mengqasar. Iya. Artinya mengqasar sholat yang tadinya asar 4 rakaat, kemudian Rasulullah mengqasar sholat asar menjadi 2 rakaat. Dan Rasulullah pun mengatakan bahwa ini adalah sedekah dari Allah. Makanya faqbalu sedekahtaku, terimalah sedekah kalian yang Allah turunkan, yang Allah berikan untuk orang-orang yang dalam keadaan safar. Yang jarak batas minimalnya yaitu 5-6 km. Itu sodako ya. Sodako. Makanya orang-orang berkeyakinan bahwa qasar dengan tam itu lebih baik tam. Padahal ketika safar, tam dengan qasar itu adalah sodako dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu tak Kang Yana, Mas Leng, sama rekan-rekan semuanya, pokoknya Kang Dik-Dik, bahwa ketika safar, mengqasar sholat itu adalah sodako dari Allah. Dan batas minimalnya yaitu Madinah Zulaifah, 5-6 kilo. Nah gitu. Jadi Kurang lebihnya. sayang sekali ya kalau sampai sedekah dari Allah kita tolak. Oh iya, betul sekali. Allah memberikan sodako, kita tolak. Waduh, kita malu apa? Tapi ada juga Ustaz yang berpendapat kan di situ jamak qasar itu ada jamak takhir, jamak takdim sama jamak takhir. Ya. Nah, ketika kita jamak takhir berarti mengakhirkan, narik seumpama sholat zuhur ke asar, ke Ya. waktu asar. Nah itu katanya berarti kita itu lalai dong. Karena bagaimana kalau kita pas ketika waktu zuhur kita ambil nyawa misalkan Ya. meninggal, nah itu Ya. gimana? Ya, dalam hal itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu rukhsah, satu keringanan. Kemudian Allah pun memberikan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Artinya bahwa hal seperti itu, bahwa dalam keadaan safar orang-orang dalam keadaan kesibukan. Artinya diberikan keringanan rukhsah dari Allah. Baik jamak takdim ataupun jamak takhir diperbolehkan. Adapun orang yang wafat, misalkan kan, Iya. ketika waktu datang waktu zuhur, kemudian diniatkan zuhurnya nanti ditarik ke asar, kemudian wafat. Tidak lebih daripada hal itu, ada niat yang baik untuk mengakhirkan sholat ketika dalam keadaan safar. Artinya bukan tidak mau sholat, artinya mengakhirkan, tapi tetap saja niatnya itu ingin sholat. Artinya kemampuannya hanya sampai situ. Gitu. Ya. Siap. Ya, jazakumullahu khairan nasiron ke Ustadz Alfi Mubarak Ya. yang sudah menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua ya, terutama yang sering bepergian jauh. Jangan lupa, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Ya. Itu penting. Ya. Ya, jangan lupa tetap berada di channel Al-Falah Upat. Sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe.